Cina terus menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi pertahanan. Dengan salah satu inovasi paling menarik adalah pengembangan rudal hipersonik air-to-air (A2A). Rudal hipersonik yang mampu melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara, Mach 5+, telah menjadi topik utama dalam perdebatan strategi militer global. Senjata ini tidak hanya menawarkan kecepatan luar biasa, tetapi juga manuverabilitas tinggi, membuatnya sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Pengembangan rudal hipersonik A2A oleh Cina menandai langkah besar dalam evolusi doktrin pertempuran udara. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, terutama di Indo-Pasifik, keberadaan senjata canggih ini mengubah perhitungan strategis di antara kekuatan-kekuatan besar. Kemampuan untuk menembak jatuh pesawat tempur musuh, termasuk jet tempur generasi kelima, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, dengan kecepatan dan presisi tinggi memberikan keuntungan signifikan bagi Angkatan Udara Cina. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa Cina begitu fokus dalam mengembangkan rudal hipersonik A2A? Apa tujuan utama dari investasi besar-besaran ini? Apakah ini sekadar perlombaan senjata, atau ada strategi yang lebih luas di baliknya? Selain itu, bagaimana pengembangan ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan global, khususnya dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam motivasi Cina dalam mengembangkan teknologi ini, tujuan strategisnya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap stabilitas regional dan global. Mari kita telusuri bagaimana rudal hipersonik A2A ini bisa menjadi game changer dalam pertempuran udara di masa depan. Pengembangan rudal hipersonik A2A oleh Cina bertujuan untuk menghadapi dominasi udara negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan kecepatan luar biasa dan manuverabilitas tinggi, rudal ini dapat menjadi ancaman serius bagi pesawat tempur generasi kelima, seperti F-22 dan F-35. Selain itu, keberadaan teknologi ini juga memperkuat pertahanan udara Cina, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin diperebutkan. Selain sebagai alat pertahanan, rudal hipersonik A2A juga merupakan bagian dari strategi deterrence Cina. Dengan menunjukkan kemampuan militer yang lebih maju, Cina berharap dapat menghalangi potensi intervensi asing di wilayah yang dianggap sebagai kepentingan strategisnya, seperti Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dari sisi geopolitik, pengembangan teknologi ini juga merupakan bagian dari ambisi Cina untuk menyaingi kekuatan militer negara-negara barat. Dengan terus berinvestasi dalam sistem senjata mutakhir, Cina ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan dalam konflik modern, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi dan negosiasi global. Pengembangan rudal hipersonik A2A oleh Cina melibatkan berbagai pihak, mulai dari militer, industri pertahanan, hingga institusi riset. Angkatan Udara Cina, PLAAF, menjadi pengguna utama yang menentukan kebutuhan operasional dan strategi penggunaannya di medan pertempuran. Di sisi industri, perusahaan pertahanan seperti China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC, dan China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, berperan dalam merancang, mengembangkan, serta menguji coba teknologi ini. Selain itu, lembaga riset seperti Chinese Academy of Sciences, CAS, dan berbagai universitas teknik di Cina turut berkontribusi dalam pengembangan aerodinamika, material tahan panas, serta sistem kendali hipersonik. Pemerintah Cina melalui Partai Komunis Cina, PKC, juga memainkan peran penting dengan memberikan dukungan finansial dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan senjata canggih ini. Tidak menutup kemungkinan, Cina juga bekerja sama dengan negara mitra seperti Rusia, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan senjata hipersonik guna mempercepat kemajuan teknologi mereka. Pengembangan rudal hipersonik A2A oleh Cina
dilakukan di berbagai lokasi strategis yang mencakup pusat penelitian, fasilitas manufaktur, dan lokasi uji coba militer. Beijing menjadi pusat utama bagi kebijakan dan koordinasi proyek ini, dengan berbagai lembaga riset dan universitas teknik yang terlibat dalam pengembangan teknologi dasar. Di sektor industri, fasilitas manufaktur dan pengujian utama tersebar di berbagai wilayah. Kota Wuhan dan Xi'an dikenal sebagai pusat teknologi dirgantara dan sistem rudal, di mana perusahaan seperti CASIC dan CASC memiliki fasilitas produksi utama. Chengdu, yang merupakan markas dari Chengdu Aircraft Industry Group, juga berperan dalam pengembangan pesawat tempur dan sistem persenjataan canggih, termasuk rudal hipersonik, untuk uji coba dan pengembangan lebih lanjut. China memiliki beberapa lokasi yang sering digunakan untuk pengujian teknologi hipersonik. Pangkalan uji coba di Jiuquan, Gansu, serta lokasi di wilayah barat laut, seperti Korla dan Lopnur menjadi tempat pengujian kecepatan tinggi dan ketahanan rudal dalam kondisi ekstrim. Selain itu, Laut Cina Selatan juga diduga menjadi lokasi pengujian penerapan rudal hipersonik dalam skenario pertempuran yang lebih realistis. Pengembangan rudal hipersonik A-2A oleh Cina dimulai sejak awal 2010-an, seiring dengan meningkatnya investasi dalam teknologi pertahanan canggih. Indikasi pertama dari proyek ini muncul sekitar tahun 2015, ketika laporan intelijen barat mulai mencatat aktivitas Cina dalam penelitian senjata hipersonik. Pada 2018, Cina mulai melakukan uji coba publik terhadap beberapa teknologi hipersonik, termasuk kendaraan luncur hipersonik, HJV, dan sistem rudal dengan kecepatan Mach 5 Plus. Kemudian, pada 2021, laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa China telah berhasil menemukan rudal hipersonik yang mampu menyerang target udara dengan presisi tinggi. Hingga kini, pengembangan terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan akurasi, daya tahan, dan manuverabilitas rudal. Diperkirakan, China sedang dalam tahap finalisasi sebelum sistem ini dapat dioperasikan secara penuh oleh Angkatan Udara Cina dalam beberapa tahun ke depan. Pengembangan rudal hipersonik A-2A oleh Cina bisa terwujud karena kombinasi dari kemajuan teknologi, investasi besar-besaran, dan strategi pertahanan jangka panjang. Kemajuan dalam bidang aerodinamika, material tahan panas, serta sistem pendorong berdaya tinggi memungkinkan Cina untuk menciptakan rudal yang mampu melesat lebih dari Mach 5, sambil tetap dapat dikendalikan dengan presisi tinggi. Dukungan besar dari pemerintah Cina, baik dalam bentuk pendanaan maupun kebijakan strategis, juga menjadi faktor utama. Cina telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk riset dan pengembangan teknologi militer, termasuk membangun laboratorium khusus dan fasilitas uji coba di berbagai lokasi. Program Military Civil Fusion yang diterapkan Cina juga mempercepat inovasi dengan mengintegrasikan teknologi sipil dan militer. Selain itu, kompetisi geopolitik dengan Amerika Serikat dan sekutunya mendorong Cina untuk terus berinovasi dalam bidang persenjataan. Ancaman dari jet tempur generasi kelima pada sejarah asal, sistem pertahanan udara canggih, serta potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik memotivasi Cina untuk mengembangkan senjata yang mampu memberikan keunggulan dalam pertempuran udara modern. Pengembangan rudal hipersonik A-2A oleh Cina dilakukan melalui berbagai tahapan yang mencakup penelitian, pengujian, serta produksi skala besar. Proses ini melibatkan teknologi canggih dalam bidang aerodinamika, material tahan panas, serta sistem navigasi presisi. Pertama, Cina melakukan riset mendalam mengenai desain aerodinamis yang memungkinkan rudal tetap stabil dan dapat bermanuver dengan kecepatan di atas Mach ke-5. Hal ini membutuhkan pengujian di terowongan angin hipersonik dan simulasi komputer tingkat tinggi untuk memastikan kinerja optimal dalam berbagai kondisi. Selanjutnya,
teknologi material canggih dikembangkan untuk memastikan rudal dapat bertahan terhadap panas ekstrim yang dihasilkan oleh kecepatan tinggi. Cina menggunakan material komposit tahan panas serta teknologi pendinginan khusus untuk menjaga struktur rudal tetap utuh selama penerbangan. Dalam hal sistem pendorong, Cina mengembangkan mesin roket berbahan bakar padat atau scramjet yang mampu memberikan dorongan besar dalam waktu singkat. Teknologi ini memungkinkan rudal melesat dengan kecepatan hipersonik tanpa kehilangan kendali. Pengujian dilakukan di berbagai lokasi uji coba, termasuk pangkalan militer di barat Laut Cina dan perairan Laut Cina Selatan. Setelah melalui serangkaian uji coba keberhasilan, Cina memasuki tahap produksi massal untuk memperkuat persenjataan angkatan udara mereka. Dengan kombinasi teknologi maju, dukungan pemerintah, dan strategi militer yang agresif, Cina berhasil mengembangkan rudal hipersonik A2A yang dapat mengubah dinamika pertempuran udara di masa depan. Pengembangan rudal hipersonik A2A oleh Cina merupakan langkah strategis yang menunjukkan ambisi negara tersebut dalam memperkuat dominasi militernya di era modern. Dengan kecepatan dan manuverabilitas tinggi, rudal ini dirancang untuk menghadapi ancaman dari jet tempur generasi kelima, serta menantang dominasi udara negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Keberhasilan Cina dalam menciptakan teknologi ini didukung oleh kemajuan dalam aerodinamika, material tahan panas, serta sistem pendorong canggih. Dukungan penuh dari pemerintah, investasi besar dalam riset pertahanan, serta kebijakan military civil fusion memungkinkan pengembangan yang cepat dan efektif. Namun implikasi dari keberadaan senjata ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga berpengaruh terhadap keseimbangan kekuatan global. Rudal hipersonik A2A bisa menjadi game changer dalam strategi militer, meningkatkan potensi deterrence Cina, sekaligus memicu perlombaan senjata baru di antara kekuatan dunia. Dengan teknologi yang terus berkembang, masa depan peperangan udara akan semakin bergantung pada keunggulan teknologi dan inovasi strategis. Cina, dengan pengembangan rudal hipersonik ini, telah menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam persaingan militer global. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar teknologi militer, geopolitik, dan inovasi dunia. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah rudal hipersonik ini akan mengubah keseimbangan kekuatan global? Sampai jumpa di video selanjutnya.